Shalom saudara semua. Shalom. Senang sekali boleh berjumpa kembali lagi di malam hari ini di dalam hadirat Tuhan. Saya percaya saudara dan saya merindukan lawatan dari Tuhan, serta rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan, biar Tuhan kita disenangkan. Amin. Mari kita siapkan hati kita dengan sungguh, dengan segenap jiwa dan roh. Kita mau nyanyi bersama-sama memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami merasa tenang ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir bersama dengan kami. Biar setiap hati kami, hidup kami Tuhan, boleh terus meninggikan-Mu ya Tuhan. Kami hanya Engkau yang satu-satunya yang kami sembah ya Tuhan. Terima kasih. Mari kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu, Kemuliaan-Mu Tuhan, kerinduan hati kami menyembah-Mu. Mari kita sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Oh, terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama kita menaikkan pujian ini. Yesus kami puji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji, puji tatamu. Sembah dan puji, puji tatamu. Sembah dan puji, puji tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah puji, sembah dan puji, puji tatamu. Sembah dan puji, puji tatamu. Sembah dan puji, puji tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita sama-sama kita naikkan pujian ini dari awal. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sekali lagi Yesus,
Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji, bunyi tatamu. Sembah dan puji, Sembah dan puji, bunyi tatamu. Sembah dan puji, bunyi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah puji, sembah dan puji, bunyi tatamu. Sembah dan puji, bunyi tatamu. Sembah dan puji, bunyi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi sembah dan puji, sembah dan puji, bunyi tatamu. Sembah dan puji, bunyi tatamu. Sembah dan puji, bunyi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan yang kami sembah, kami tinggikan. Yesus, kami mau menyenangkan-Mu, kami bawa hati kami, penyembahan kami. Di dalam hati kami hanya Kau Tuhan yang layak kami sembah dan kami tinggikan. Terima kasih Tuhan. Mari sembah Dia, sembah Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Shikalabaya shandalabaya labaya rabaya labaya rabaya labaya rabaya 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 rabaya. Shikalabaya shandalabaya rabaya labaya rabaya labaya rabaya labaya rabaya. Begitu dahsyat Engkau Tuhan. Yes. Begitu ajaib Engkau Tuhan. Benar Tuhan. Besar karya-Mu dalam hidup setiap kami. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hidup yang Kau beri. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, kasih setia-Mu. Dalam Efesus 3 ayat 18 berkata, hendaknya kita memahami betapa lebar dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Begitulah kasih Tuhan terhadap kita. Kasih yang begitu besar bagi saudara dan saya. Yes. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh Jesus.
Shikalabaya rabaya labaya shandalabaya rabaya labaya rabaya labaya rabaya labaya rabaya rabaya. Shikalabaya shandalabaya rabaya labaya rabaya labaya labaya rabaya labaya rabaya labaya. Shakalabaya shandalabaya labaya rabaya labaya rabaya labaya rabaya labaya rabaya rabaya rabaya. You're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go. Never ever let you go. Lord, you're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go. I will never let you go. Never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Sekali lagi katakan, Love is higher, Jesus. higher than the Terima heaven. kasih Tuhan, Your karena Engkau begitu besar dalam hidup kami. deeper than Kasih-Mu begitu dalam, Kasih-Mu begitu tinggi. Oh Jesus, I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Yes, Jesus. Labaya shaka, labaya shanda, labaya labaya rabaya labaya rabaya labaya rabaya labaya. Shanda labaya rabaya labaya rabaya labaya shika labaya rabaya labaya rabaya labaya rabaya labaya rabaya rabaya. Shika labaya rabaya rabaya labaya rabaya 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 labaya rabaya rabaya rabaya. Shika labaya shanda labaya pa 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 pa. Yes, Jesus. Shika labaya shanda labaya rabaya labaya rabaya labaya rabaya. Hina
Nabatakarabaya Shandala Papa 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 Nabaralabaya Shandala Baya Rabaya Labaya Rabaya Labaya Rabaya Labaya Rabaya Labaya Rabaya Shikalabaya Shandala Papa 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 Papa. Yes, Jesus. Shandala Papa 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 Papa. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go, never ever let you go. You go, never ever let you go. Haleluya Tuhan. Biarlah setiap kami tidak pernah meninggalkan Engkau, karena Engkau yang lebih dulu memilih kami. Biarlah Tuhan, kami mau setia sampai akhir. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau diberkati lewat pujian dan penyembahan kami Tuhan. Karena Engkau Allah yang layak kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang bertahta dan berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar lagi kami akan menerima berkat melalui firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang ditabur di tanah hati yang subur, tanah hati kami Tuhan. Kami siap menerima benih firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, shalom Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan. Yuk mari kita berdoa sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Kami saat ini boleh ada semua karena anugerah, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Sekalipun saat ini kami punya pergumulan, kami punya masalah, persoalan, tapi kami tahu kami ada saat ini, kami percaya Engkau bersama dengan kami. Dan kami percaya rencana-Mu, rancangan-Mu indah untuk setiap kami semua. Bapak, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami membuka hati kami selebar-lebarnya menjadi hati yang subur, hati yang siap ditaburi benih firman Tuhan. Dan bila benih firman Tuhan berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan setiap kami semua. Terima kasih Tuhan, juga urapi hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan isi hati-Mu. Kuduskan apa yang Hamba sampaikan, semuanya besar daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, shalom Bapak Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan. Kita semua ada saat ini semua karena anugerah kebaikan Tuhan. Amin. Percaya, Tuhan bersama dengan setiap kita semua. Percaya, pergumulan, persoalan, iya boleh ada, tapi bersama dengan Tuhan kita pasti bisa melewati semua. Dan kita menjadi orang-orang yang menang. Amin. Ya, untuk menjadi orang-orang yang menang,
perlu namanya kedewasaan dalam hal kerohanian. Nah, malam hari ini ingin saya bagikan ya bagaimana kita mengalami kedewasaan dalam hal kerohanian. Dewasa rohani itu tidak jadi dengan tiba-tiba saja Bapak Ibu. Seseorang tidak bisa tiba-tiba menjadi dewasa dalam kerohanian. Itu perlu proses, perlu pertumbuhan. Seperti halnya kita secara jasmani, dari kita dilahirkan dari seorang bayi, mungkin dari sebelum dari sperma yang mengalami pertumbuhan sampai yang menjadi janin, akhirnya menjadi seorang bayi, anak dan keluar, dan terus mengalami pertumbuhan sehingga akhirnya menjadi dewasa. Demikian juga setiap kita juga. Dewasa rohani itu ya perlu namanya proses. Ya, tidak bisa terjadi seorang tiba-tiba ya dia dewasa dalam kerohanian, tapi perlu ya proses, perlu pertumbuhan. Seperti kita manusia, saya boleh dasarnya ada karena dari dulu ya awal mulanya dari ya sperma ya dibuahi, ya sperma membuahi indung telur, ya jadi ya benih, ya jadi janin, kemudian akhirnya jadi anak, jadi bayi, kemudian bayi ya bertumbuh menjadi dewasa. Akhirnya saya ini ada karena mengalami pertumbuhan. Demikian juga kerohanian kita pun juga Bapak Ibu. Dari kita tadi tidak apa-apa, ya dari kita rohani kita yang masih ya kecil, ya untuk menjadi dewasa itu perlu ya proses, perlu pertumbuhan. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengalami pertumbuhan dalam kerohanian kita dan menjadi dewasa dalam kerohanian kita semua? Seperti halnya jasmani kita, tubuh kita, ketika keluar jadi dari seorang bayi, itu dikasih makanan yang sesuai dengan umurnya. Ya, mungkin baru lahir dikasih susu. Setelah itu mungkin dikasih makanan tambahan berikutnya, sampai akhirnya dikasih makanan yang keras, ya, sampai akhirnya dia bertumbuh dan menjadi dewasa. Demikian juga roh kita pun juga harus juga dikasih namanya makanan. Manusia jasmani dan manusia roh. Dan kedua-duanya itu harus mengalami pertumbuhan yang seimbang. Rohani kita bertumbuh, demikian juga roh kita pun juga harus bertumbuh. Kalau jasmani kita bertumbuh, roh kita nggak bertumbuh, akibatnya apa? Roh kita tidak bertumbuh, jasmani kita bertumbuh, kedagingan kita yang akan berkuasa menguasai setiap kita. Dan ketika daging yang berkuasa, daging selalu melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Akibatnya apa? Kita melakukan namanya dosa. Nah, itulah kenapa kita perlu, roh kita pun juga bertumbuh. Nah, bagaimana cara bertumbuh? Seperti jasmani kita juga dikasih makanan, demikian juga roh kita pun juga harus diberi namanya makanan. Makanan apa yang harus kita berikan kepada roh kita? Matius 4 ayat 4 firman Tuhan berkata, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman Tuhan berkata, Yesus berjawab, ada tertulis, ada firman Tuhan yang berkata, manusia hidup bukan dari roti saja. Manusia perlu roti. Supaya manusia bertumbuh, secara jasmani perlu dikasih makanan. Makanan roti, nasi, dan lain sebagainya. Itu membuat jasmani kita bertumbuh. Tetapi firman Tuhan berkata, bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya apa? Firman Allah. Nah, ini makanan untuk roh kita. Ini yang kita harus berikan makanan pada roh kita, yaitu namanya firman Tuhan. Seperti halnya kita makan setiap hari, supaya bertumbuh. Kalau kita nggak makan, kita akan menjadi lemes dan akhirnya, kita akhirnya nggak bisa apa-apa. Akhirnya kita mungkin bisa mengalami kematian. Demikian juga roh kita pun juga, kalau ingin bertumbuh, itu harus dikasih makan setiap hari. Bagaimana caranya? Dengan firman Tuhan. Firman Tuhan inilah makanan untuk roh kita. Dan ini perlu diberikan setiap hari untuk rohnya kita. Supaya roh kita semakin bertumbuh dan semakin bertumbuh. Ketika roh kita bertumbuh, roh kita menjadi kuat, maka kita dituntun oleh roh. Dan kedagingan akan semakin mengecil. Akhirnya kita hidup bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah roh. Nah, inilah yang perlu kita lakukan untuk kita mengalami pertumbuhan secara rohani dan kita menjadi dewasa rohani dengan memberikan makanan roh kita, itu berupa firman Tuhan. Dan ini harus dilakukan setiap hari.
Firman Tuhan dibagikan kepada roh kita. Artinya apa? Firman Tuhan itu harus kita baca. Tidak cukup hanya dibaca, tetapi perlu direnungkan. Tidak cukup hanya direnungkan, perlu dilakukan. Nah, ini namanya memberi makan roh kita dengan membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Maka firman Tuhan itu akan menjadi daging, menjadi rema atas hidup kita semua. Dan roh kita akan bertumbuh menjadi besar. Roh kita menjadi menjadi besar, yang menjadi lemah, kita akan hidup dalam namanya anugerah, kasih dan berkat-berkatnya Tuhan. Ini harus kita lakukan setiap hari. Roh kita dikasih makan. Dikasih makan. Gak cukup hanya di hari Minggu saat ibadah. Gak cukup hanya pada saat kita ikut komunitas rohani. Gak cukup hanya pada saat kita dengar rumah doa di hari Rebo. Gak cukup itu Bapak Ibu. Roh kita harus dikasih makan setiap hari dengan cara membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Ketika kita lakukan ini, maka firman akan menjadi rema. Firman akan hidup dan firman bertumbuh dalam setiap kita semua. Kita akan menjadi kuat dan kita mengalami kedewasaan dalam rohani setiap kita semua. Jadi yang pertama Bapak Ibu, kalau kita mengalami kedewasaan rohani dan bertumbuh dalam kerohanian kita, roh kita harus dikasih makan. Jangan hanya semuanya dikasih makan, roh pun juga harus dikasih makan dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Yang kedua Bapak Ibu, bagaimana kita mengalami kedewasaan rohani? Bagaimana supaya roh kita bertumbuh? Yang kedua firman Tuhan berkata di Matius 28 ayat ke-19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini ayat atau firman Tuhan ini disampaikan Tuhan kepada murid-muridnya. Dan ini merupakan amanat agung Tuhan untuk murid-muridnya. Tuhan menyuruh muridnya, Tuhan rindu untuk semua bangsa, semua jiwa-jiwa itu dijadikan murid. Murid adalah orang yang mau belajar. Ini yang Tuhan mau dari setiap orang. Kalau kita belum menjadi murid, ini yang Tuhan mau kita menjadi murid. Dengan menjadi murid, kita akan mengalami pertumbuhan. Khususnya dalam hal pertumbuhan kerohanian setiap kita semua. Kita harus menjadi murid Bapak Ibu. Untuk kita bisa mengalami kedewasaan rohani. Menjadi murid. Artinya apa? Orang yang mau belajar. Milikilah kerinduan untuk mau terus belajar. Mau terus belajar. Mau terus belajar. Sehingga ketika kita belajar, kita akan mengetahui banyak hal. Murid adalah orang yang mau belajar. Ini yang harus ada pada setiap kita semua. Kalau kita ingin mengalami pertumbuhan dalam kerohanian kita dan kita menjadi dewasa dalam hal kerohanian kita, yaitu kita harus menjadi murid. Amin. Murid itu apa? Orang yang mau belajar. Ya Bapak Ibu, mari belajar, terus belajar, terus belajar. Dengan kita belajar, kita membuka wawasan kita. Dengan belajar kita membuka ya segala sesuatu yang kita bisa dapatkan. Sekarang Bapak Ibu, teknologi sudah semakin maju. Ya, semua sudah sangat mudah sekali. Ada namanya ya Om Google. Kita bisa belajar dari situ tersebut. Ya, dari teknologi yang sudah kita bisa dapatkan tersebut. Dulu teknologi belum semudah sekarang. Dulu kita harus belajar di sekolah. Di tempat-tempat yang disiapkan lembaga pendidikan. Tapi saat ini kita bisa belajar Bapak Ibu. Ya, dengan melalui internet. Kita dengan melalui media-media. Saat ini teknologi sudah membantu kita untuk kita bisa belajar Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa klik ya di Google. Bapak Ibu ingin belajar apa? Itu semua mudah banget. Saat ini teknologi sudah membuat kita bisa semakin mau ya memudahkan kita untuk kita bisa belajar. Tapi masalahnya kita rindu nggak kita mau belajar? Apakah kita murid atau tidak? Tapi kalau kita ingin mengalami kemajuan dalam kerohanian setiap kita menjadi orang dewasa, tidak ada cara lain, kita harus bangkitkan kemauan kita untuk belajar itu menjadi murid. Ya, menjadi murid di lembaga atau di sekolah atau di tempat yang sudah disiapkan, tidak hanya itu aja Bapak Ibu, juga bisa belajar ya untuk menjadi murid dengan kita membuka ya melalui media-media yang saat ini sudah ya banyak. Kita bisa klik ya di Google apa yang ingin kita pelajari.
Saya belajar gitar, saya belajar dari YouTube. Saya bisa belajar bahasa Inggris dari YouTube. Saya belajar kebenaran firman Tuhan dari YouTube. Banyak pengajaran-pengajaran dari hamba-hamba Tuhan yang ada kita bisa dapatkan dari YouTube. Nah, Bapak Ibu, tapi masalah kita murid atau bukan? Tapi kalau kita murid, kita akan rindu untuk terus belajar, Amin. Jadi yang kedua, kunci untuk kita bisa mengalami kedewasaan rohani dan bertumbuh dalam kerohanian kita, jadi murid. Ini kerinduan Tuhan untuk setiap orang jadi murid. Tuhan ketika di dunia ini 3,5 tahun, dia enggak bersama dengan ahli Taurat, orang Farisi, orang yang tahu firman Tuhan, orang yang tahu Taurat, orang yang tahu hukumnya Allah. Tuhan Yesus enggak bersama dengan mereka, tetapi Tuhan Yesus bersama dengan para nelayan, orang-orang Galilea. Bersama dengan mereka lah Tuhan mengajarkan Taurat. Bersama dengan mereka lah Tuhan impartasikan kehidupan kerajaan sorga. Tuhan rindu mencari orang-orang yang mau belajar. Orang yang mau belajar, orang yang haus. Untuk dia mendapatkan banyak hal. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus. Yang kedua, kalau kita ingin mengalami pertumbuhan secara rohani, kita menjadi dewasa dalam hal rohani kita, yuk jadi murid. Ini kerinduan untuk kita mau belajar. Bapak Ibu nggak harus belajar di tempat-tempat yang sudah disiapkan, sekolah atau tempat-tempat lembaga. Sekarang Bapak Ibu bisa manfaatkan teknologi yang sudah ada. Bapak Ibu punya waktu senggang mungkin sejam 2 jam. Bisa diklik, bisa belajar apapun juga Bapak bisa belajar. Bisa belajar bahasa Inggris, bisa belajar bahasa Jepang. Belum lama teman saya di live di Kul bersaksi, dia seorang suka belajar. Dia isi belajar waktunya dia dengan dia buka belajar bahasa Jepang. Dia buka di YouTube. Dia belajar. Sekarang semua sangat mudah Bapak Ibu untuk kita mau mendapatkan. Tapi milikilah hati mau belajar, jadi murid. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus. Yang ketiga, bagaimana kita bisa mengalami kedewasaan rohani dan bertumbuh dalam kerohanian kita. Yang ketiga, kita harus terlibat dalam namanya komunitas rohani. Yang ketiga, kita harus aktif terlibat dalam namanya live. Ini namanya Kul. Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jemaat mula-mula mereka berkumpul bersama-sama dalam persekutuan dan mereka bertekun dalam pengajaran. Mereka berkumpul dalam persekutuan bersama-sama dalam suatu rumah. Mereka dikatakan sini bertekun dalam pengajaran para rasul. Ini yang kita harus lakukan, terlibat aktif dalam namanya komunitas rohani atau live atau Kul atau komsel. Disitulah kita belajar bersama-sama dengan saudara-saudara kita rohani lainnya, belajar kebenaran firman Tuhan. Disitulah kita punya namanya gembala atau pembimbing rohani atau kakak rohani yang akan mengajarkan kita, menuntun kita untuk kita mengenal kebenaran firman Tuhan. Di situ, di komunitas rohani inilah kita belajar melakukan kebenaran firman Tuhan. Nanti di sana akan didorong Bapak Ibu untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tidak hanya mengerti kebenaran firman Tuhan, tapi diajarkan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Di live, di kelompok rohani kecil inilah Bapak Ibu bisa belajar kebenaran firman Tuhan dan melakukannya bersama-sama. Disitulah, di komunitas inilah Bapak Ibu akan mengalami pertumbuhan dalam hal kerohanian Bapak Ibu. Karena itulah, ayo yang belum terlibat dalam komunitas rohani atau di live atau di Kul atau di komsel, ayo ambil bagian, terlibat aktif. Jangan pasif Bapak Ibu. Kalau pasif pun juga akhirnya nggak bisa bertumbuh dia. Harus ambil bagian aktif ketika mungkin disuruh oleh gembala, oleh kakak rohaninya, disuruh mungkin untuk berdoa.
ayo lakukan. Ketika mungkin disuruh untuk memimpin pujian penyembahan, ayo lakukan. Persiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Ketika disuruh untuk membawakan firman Tuhan, ayo lakukan dengan sebaik-baiknya, persiapkan diri. Disitulah Bapak Ibu belajar, disitulah Bapak Ibu mengalami pertumbuhan dalam hal kerohanian Bapak Ibu. 3 hal ini Bapak Ibu yang harus kita lakukan kalau kita ingin mengalami kedewasaan dalam hal kerohanian. Kita akan mengalami pertumbuhan kerohanian setiap kita. Dewasa rohani merupakan proses dari pertumbuhan rohani kita. Bukan tiba-tiba terjadi kita menjadi dewasa rohani kita, tapi merupakan proses pembelajaran. 3 hal yang ini saya bagikan pada malam hari ini. Yang pertama, roh kita harus dikasih makan. Caranya dengan membaca firman Tuhan, dengan merenungkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Yang kedua, menjadi murid. Buka wawasan kita dengan kita rindu untuk belajar. Dan yang ketiga, terlibat, ambil bagian aktif dalam namanya komunitas rohani atau life. Nah, ketika kita lakukan 3 hal ini, saya percaya maka kita akan mengalami pertumbuhan dalam hal kerohanian. Spiritual growth, akan terus kita alami. Kita akan mengalami kedewasaan rohani. Akhirnya kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Kita akan semakin mendekati keserupaan kita dengan Kristus. Kenapa? Sebab kita mengalami pertumbuhan dalam kerohanian kita. Kenapa? Sebab roh kita dikasih makan. Sebab kita menjadi murid. Sebab kita terlibat dalam namanya komunitas rohani. Amin. Nah, malam hari ini Bapak Ibu Tuhan Yesus, yuk alami dewasa rohani dengan melalui proses pertumbuhan rohani kita. Amin. Selamat menjadi murid. Tuhan berkati saudara semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Kalau malam hari ini Tuhan, Kau ingatkan kami untuk kami menjadi orang yang dewasa dalam hak kerohanian kami. Sebab Tuhan mau datang menjemput setiap kami semua menjadi mempelai Kristus. Dan biarlah Tuhan, kami tahu orang-orang yang dewasa yang akan nanti menjadi mempelai. Orang dewasa nanti akan dijemput oleh Tuhan dan mengalami pesta kawin anak domba. Tuhan, kalau malam hari kami diingatkan, kami bertumbuh dalam kedewasaan dalam rohani kami, menjadi orang dewasa. Tuhan, kami rindu Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami mengalami pertumbuhan dalam kerohanian kami. Dan kalau hari ini kami diingatkan Tuhan, Bapak bagaimana cara untuk kami mengalami pertumbuhan, Bapak biar kami lakukan. Kamu mau beri makan roh kami setiap hari dengan baca firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Dan kami mau menjadi murid. Kami akan rindu terus untuk belajar. Utama kebenaran firman Tuhan kami akan pelajari. Bapak, kami juga ambil bagian dalam komunitas rohani. Kami ambil bagian aktif dalam live, dalam konsel atau dalam kul. Sehingga kami boleh bertumbuh bersama-sama Tuhan. Menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapak malam hari ini Tuhan. Engkau berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Bapa, di mana mereka berada saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau jamah hati mereka. Mereka yang mungkin saat ini masih belum dewasa bertumbuh. Biar malam hari itu mereka diingatkan Tuhan. Mereka dijamah Tuhan. Dan mereka dibangkitkan oleh Tuhan. Mereka rindu Tuhan. Untuk mereka bersekutu dengan Engkau. Untuk mereka menjadi murid. Dan mereka terlibat dalam komunitas Tuhan. Dan mereka menjadi dewasa dalam rohani mereka. Terima kasih Bapak, Engkau berkati setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Bapak yang mereka punya persoalan, pergumulan, berdoa, Tuhan lepaskan pergumulan mereka. Tuhan angkat beban mereka, berikan kelegaan, kelepasan atas setiap anak-anak-Mu Tuhan. Yang letih, Tuhan kuatkan, yang lemah Tuhan bangkitkan, bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan. Terima kasih Bapak, firman hari ini berkat Allah berlimpah-limpah atas kami semua. Terima kasih Tuhan. Selesai menyampaikan firman-Mu, tapi biar Roh Kudus menyertai terus setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus yang kami sembah. Terima kasih Tuhan untuk ibadah malam ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk lawatan-Mu. Bila melalui ibadah malam ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa Tuhan boleh dimenangkan untuk kerajaan-Mu. Tuhan, berkati juga Tuhan setiap pelayan-pelayan-Mu yang sudah melayani-Mu. Berkati para WL, singer, pemain musik, semuanya. Tuhan Engkau berkati mereka. Apapun masalah pergumulan mereka, Tuhan Engkau yang tahu. Engkau buka jalan, beri yang terbaik buat mereka. Tuhan,
Terima kasih ya Tuhan untuk bangsa kami, apa yang sudah Tuhan kerjakan atas kota dan juga bangsa ini. Terima kasih Tuhan untuk COVID yang sudah menurun ya Tuhan, untuk ekonomi yang makin hari makin membaik, untuk politik yang juga makin hari makin membaik. Terima kasih semuanya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia dalam tangan-Mu, Indonesia dalam kontrol-Mu. Segala sesuatu yang baik Tuhan akan terus kerjakan atas kota dan juga bangsa kami. Tuhan, curahkan roh pertobatan-Mu dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Biarlah jiwa-jiwa Tuhan, jiwa-jiwa boleh dituai untuk kerajaan-Mu Tuhan. Biarlah boleh lebih lagi banyak orang mengenal Engkau Tuhan. Biarlah kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi atas kota dan juga bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati juga Tuhan hamba-Mu Pak David Tuhan. Berkati hamba-Mu Pak David Tuhan, berkati Bu Wendy, berkati Pak Santo, berkati Bu Kar, Kohatanto dan juga Cik Pingping serta anak-anak mereka. Tuhan berkatilah hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah Engkau yang terus pimpin Tuhan hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Beri mereka kepekaan lebih untuk boleh mendengar suara-Mu. Sehingga hamba-Mu ini tahu Tuhan apa yang akan Engkau lakukan Tuhan. Apa yang mau Engkau lakukan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau juga yang tutup bungkus hamba-Mu Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Oh Tuhan, apapun masalah pergumulan mereka, Tuhan tolong, Tuhan buka jalan. Beri yang terbaik buat mereka Tuhan. Biar anggur yang baru Tuhan Engkau tambah-tambahkan Tuhan dalam rumah tangga mereka. Oh Tuhan, terima kasih. Terus pakai Tuhan hamba-hamba-Mu ini. Boleh menjadi saluran berkat Tuhan buat banyak orang ya Bapak. Terima kasih Bapak. Berkati juga Tuhan pemerintahan kami Pak Jokowi Tuhan. Dan juga wakilnya setiap menteri-menteri, DPR, MPR sampai kepolisian, bahkan sampai RT RW kami. Tuhan Engkau berkatilah mereka Tuhan. Beri mereka hikmat untuk boleh memimpin bangsa dan juga kota ini ya Tuhan. Tolong mereka yang belum percaya, Tuhan juga jamah mereka. Tuhan juga selamatkan mereka. Bawa mereka mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Israel. Diberkatilah Israel, diberkatilah Yerusalem. Biarlah kemuliaan Tuhan selalu ada di sana. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Ya Bapak Ibu, kasih Tuhan Yesus, sebelum kita mengakhiri ibadah malam hari rumah doa, yuk kita memberikan persembahan. Mari berikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan, untuk rumah Tuhan. Ya, mari kita berdoa, Bapak Ibu nanti bisa mentransfer ke rekening yang sudah diberikan atau meng-scan QRIS yang nanti sudah ada di layar TV Bapak Ibu. Ya, sebelum mari kita berdoa. Bapak Ibu angkat tangan Bapak Ibu, saya berdoa. Tuhan terima kasih sebentar anak-anak-Mu Tuhan di mana mereka berada akan memberikan persembahan. Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan persembahan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dan berkati anak-anak-Mu berkat yang berlimpah-limpah-limpah. Terima kasih Bapak, kami siap memberi hati bersuka cita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya Bapak Ibu, yuk sebelum kita akhiri malam hari ini rumah doa, mari buka hati kita, angkat tangan kita. Biar malam hari ini berkat yang terbaik, anugerah yang sempurna, berkat yang berlimpah-limpah, baik secara materi, jasmani, rohani, mengalir dicurahkan Allah Bapa di surga. Dalam anaknya tunggal yang terkasih, Juru Selamat kami semua, Tuhan Yesus Kristus, dalam penghiburan, penyertaan, pertolongan, kekuatan daripada Roh Kudus menyertai saudara semua. Hari ini sampai selama-lamanya. Sudah menerima semuanya, mari bersama kita berkata, amin. Tuhan berkati saudara semua.